Kasus gugatan anak terhadap orang tua di Salatiga, Jawa Tengah dilanjutkan dengan melakukan mediasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Majelis Hakim. Usai mediasi, kedua belah pihak sepakat akan berdamai dengan sejumlah catatan. Pengadilan Negeri Salatiga kembali menggelar persidangan gugatan anak kepada orang tuanya. Dalam sidang, Majelis Hakim masih memberi kesempatan untuk menempuh jalur mediasi sehingga persidangan ditunda pekan depan. Pihak berperkara dalam hal ini ibu yang menjadi tergugat bersama kuasa hukum dan kuasa hukum anak sebagai penggugat menggelar mediasi secara tertutup. Kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur damai dengan sejumlah poin kesepakatan. Kedua belah pihak meminta waktu guna menyiapkan persyaratan yang ada agar jalan damai bisa terwujud. Tadi di ruang mediasi kita dari penggugat, terus tergugat hadir untuk minta adanya poin-poin kesepakatan. Ini masih draft dan kita akan sempurnakan. Inti poinnya adalah kita sepakat akan berdamai, ada poin-poin yang harus disepakati. Tadi dari mediasi sudah saya sampaikan kalau si tergugat 2 dan tergugat 1 akan bertemu lebih dalam dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah mereka benar apa berdamai apa enggak, kita nggak tahu. Nanti setelah ada kesepakatan antara tergugat 1 dan tergugat 2 baru kita akan membicarakan lebih dalam tentang ini. Sebelumnya, Dewi Firdaus, 52 tahun, digugat anak kandungnya sendiri untuk mengembalikan sebuah mobil sekaligus membayar biaya sewa pakai senilai 200 juta rupiah. Kasus ini bermula saat Dewi dan suaminya Agus Sunaryo bercerai dan bermasalah seputar pembagian harta gonogini. Gugatan juga dilayangkan kepada sang ayah, Agus Sunaryo. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru sidang gugatan seorang anak terhadap orang tuanya, kita langsung tanyakan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, Bambang Trikoro. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Pak Sofian sama Mbak Tisa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjadi duduk perkaranya sebetulnya seperti apa nih, Pak Bambang? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi bahwa duduk perkaranya itu sebetulnya hanya masalah ketidakpuasan si anak ini, yang mana antara ibu dan bapak ini bersengketa tidak selesai-selesai. Jadi ada udah perceraian, terus dilanjut lagi ada lagi masalah harta gonogini. Jadi intinya sebetulnya yang tadi sudah disampaikan di persidangan juga, tadi penasihat hukumnya itu tidak meminta apapun sebetulnya itu. Yang diminta adalah antara bapak dengan ibu ini menjadi ada komunikasi yang baik lah, walaupun sudah pisah tapi menjadi baik. Itu yang disampaikan tadi. Itu kita ingin tahu, sebetulnya kan yang di sini yang menjadi trending pointnya, center pointnya adalah ada mobil yang ingin diminta oleh sang anak. Yang kedua, adanya tuntutan sebesar 200 juta. Nah, itu kenapa bisa sampai muncul? Apakah hanya karena ya sudah pelaku ini sudah dewasa, kemudian menginginkan orang tuanya bisa rujuk kembali, atau mungkin ada motif lain di balik tuntutan-tuntutan itu? Iya, ya baik. Jadi sebetulnya ini kan perkara sedang berjalan ini. Jadi kita nanti kan akan kita fakta-fakta akan diungkap semua di persidangan. Karena persidangan itu kan terbuka untuk umum. Jadi sebetulnya kan lihat dari situ, itu yang didalilkan itu adalah sebuah mobil itu yang dalil dari penggugat itu menyatakan bahwa itu dikasih dari orang tuanya gitu. Sebetulnya seperti itu. Nah, kalau dari berkembangnya sampai saat ini dengan adanya mediasi, kita juga melakukan mediasi terusnya, karena di dalam Firman nomor 1 tahun 2016 itu memang ada kewajiban Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata itu berupaya untuk mendamaikan. Sebetulnya itu sudah dari persidangan yang tadi sudah kelihatan pihak-pihak itu menghendaki ada perdamaian. Nah, dengan ada seperti itu, kita mohonkan juga dari pengadilan, termasuk juga Majelis Hakim itu, mari kita dorong beliau, mari kita support. Jadi jangan sampai nanti pemberitaan lagi dengan adanya advokasi, jangan sampai nanti tidak terjadi. Kita harapkan, kita memberikan waktu seluas-luasnya sampai putusan belum dibacakan nanti, itu masih bisa dilakukan mediasi. Seperti itu.
Iya, artinya gugatan itu bisa jadi gugur Pak ya, gugatan mobil dan juga 200 juta itu bisa jadi gugur ketika nanti bisa diselesaikan dengan damai begitu Pak Trikoro? Nah, kalau kita harapkan nanti kalau umpamanya perdamaian itu mau dikukuhkan di pengadilan, itu nanti setelah majelis hakim draft yang diberikan oleh pihak-pihak, para pihak itu bersengketa antar keluarga ini diberikan kepada majelis hakim. Nanti di majelis hakim akan dibacakan ulang, dijelaskan ulang lagi apakah kesepakatan itu memang benar apa adanya. Kalau memang ternyata itu sudah dibenarkan semua, pihak-pihak nanti akan menandatangani di depan majelis hakim. Itu akan menandatangani. Itu selanjutnya majelis hakim akan membuatkan akta perdamaian dengan putusan. Nah, putusan itu nanti ada mempunyai kekuatan eksekutorial. Itu ya Pak Nas. Di dalam putusan itu nanti ada irah-irah, sama dengan putusan pengadilan ya apapun, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Jadi nanti ada di dalam putusan itu memerintahkan pihak-pihak wajib untuk mematuhi. Begini Pak, mungkin ini pemirsa ingin tahu, ada beberapa pertanyaan melandasi. Yang pertama yang perlu dikonfirmasi, apakah mobil ini sehari-hari dipergunakan oleh sang ibu? Kemudian yang kedua, apakah mobil ini atas nama sang anak? Kemudian yang ketiga, apakah ini bagian dari harta gonogini, mengingat sang ibu dan juga sang ayah penggugat ini sudah berpisah? Baik, karena saya di sini sebagai humas dan sebetulnya sekaligus juga untuk menyelesaikan perkara itu. Jadi sebetulnya itu nanti akan diungkap di persidangan Ibu, karena itu baru dalilnya saja. Kalau dalilnya memang seperti itu, tetapi kita nanti kan faktanya belum terungkap karena masih jawab-menjawab Ibu. Jadi nanti kalau sudah, karena 200 juta itu dari mana Pak? Gugatan angka 200 juta itu hitung-hitungannya dari mana sehingga penggugat ini mengajukan angka 200 juta? Oke, baik. Jadi setiap masyarakat yang akan memperkara atau berperkara itu sebetulnya beliau berhak untuk menyatakan kerugian berapapun Ibu. Jadi tapi nanti bukti nanti akan bisa enggak dibuktikan di persidangan. Itu kan belum tentu apakah itu hanya wacana atau kan belum Ibu, belum sampai ke sana. Nanti moga-moga sebelum pembuktian sudah selesai dengan perdamaian. Baik, kita semuanya berharap agar semuanya selesai dengan perdamaian dari kedua penggugat ini ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Bambang Trikoro. Ya, selamat sore.